melihat satu tema, yaitu menghitung berkat Tuhan. Menghitung berkat Tuhan. Coba kita lihat di Mazmur 139. Kita baca ayat 17 dan 18. Alkitab berbunyi demikian. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, dan betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih. Saat ini saat yang tepat kami membaca firman-Mu, dan kiranya Tuhan, Mazmur 139 ayat 17-18 ini boleh mencerahkan hidup kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, dimanapun Anda berada, saya men-share tema belajar menghitung berkat. Tadi firman Tuhan yang kita baca dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Jadi pemazmur ingin menerawang pikiran daripada Allah. Mencoba mengerti apa yang ada dalam pikiran Allah. Tidak gampang, saudara. Jangankan kita membaca pikiran Allah. Kita membaca pikiran teman, membaca pikiran anak-anak kita, mungkin suami istri kita, tidak gampang, saudara. Sulit, karena apa yang dia pikirkan, kita tidak tahu, kita tidak maha tahu. Apalagi ini pikiran Allah. Maka pemazmur benar, dia katakan, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Jadi kalau ada orang katakan, Allah itu begitu besar, begitu luar biasa, saya tidak dapat memahami sepenuhnya, gak apa-apa. Mari kita belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan begitu kaya. Firman Tuhan begitu banyak yang mau diceritakan buat kita. Dan salah satu hari ini Mazmur 139, 17, 18 ini. Dikatakan betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jadi apa yang dihasilkan oleh Allah, apa yang dipikirkan oleh Allah di luar jangkauan pikiran kita. Sehebat apapun kita tetap tidak dapat menjangkau pikiran Allah. Karena betapa besarnya. Dan dikatakan jika aku menghitungnya lebih banyak daripada pasir. Saudara, omong kosong kita bisa menghitung pasir. Apalagi di laut. Segenggam saja kita tidak sanggup menghitung. Dikatakan di sini apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Jadi sekali lagi pemazmur ingin katakan bahwa Allah itu begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Pikirannya di luar jangkauan kita. Dan kita ini ingat tetap bersama dengan Allah. Walaupun ada kalanya ada banyak orang yang mengkhianati Allah. Tapi kita tidak pernah berhenti bersama-sama dengan Allah. Ini luar biasa firman Tuhan. Nah saudara, Mazmur yang kita baca menceritakan bagaimana Daud, seorang raja, dia menghitung berkat. Kalau kita bicara tentang berkat, maka konotasi kita kepada hal-hal yang wah.
harta kekayaan, mobil mewah, rumah mewah, dapat naik gaji, itu semua berkat. Padahal apakah benar berkat itu hanya sebatas demikian? Nanti kita lanjutkan, kita lihat saudara. Alkitab mencatat bahwa jika kita menghitung berkat, kita jadikan kebiasaan dalam hidup kita, maka saya yakin hidup kita akan penuh dengan sukacita. Sekali lagi saudara, saya mau meluruskan dulu konsep kita tentang berkat. Berkat tidak harus berupa kekayaan kita. Kadang saudara, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu juga bisa menjadi berkat. Kita mau coba telusuri. Ada orang yang delay pesawatnya, itu jadi berkat buat dia. Sehingga dia tidak jadi naik ke pesawat itu dan pesawat itu bermasalah. Ada orang, dia mengalami sakit, itu berkat buat dia. Yang kadang-kala, awalnya kita tidak mengerti kenapa. Saya masih ingat saudara, ini kesaksian yang terjadi dalam hidup saya. Waktu saya berangkat dari Indonesia balik ke San Francisco, waktu itu saya pakai pesawat Cathay Pacific, saya lupa tahun berapa. Jadi ada singgah di Hong Kong. Nah, begitu dari Hong Kong naik, saya mendapat tempat duduk paling belakang. Herannya paling belakang dan sudah dekat dengan toilet. Saya merasa jengkel dalam hati ya. Kenapa? Karena saya datang waktu itu ke counternya kan pagi-pagi. Dari Jakarta waktu ke counter pagi-pagi sudah daftar, artinya sudah register, sudah check in. Memang saya tidak minta tempat duduk di mana, tapi kenapa dikasih duduk paling belakang? Ketika dari Hong Kong berangkat menuju ke San Francisco, saya baru mengerti kenapa saya itu mesti duduk di belakang. Saudara tahu kenapa? Perut saya tiba-tiba mules. Saya harus ke belakang itu lebih dari 10 kali. Saudara bayangkan, jikalau awalnya saya dapat tempat duduk di depan, agak depan bagus, apa yang terjadi? Saya mau bolak-balik. Ini tinggal satu langkah sudah sampai. Saya baru mengerti, saudara. Walaupun kejadian itu tidak saya suka, tidak diharapkan. Nah, saudara, inilah yang saya anggap sebagai berkat. Yang tidak kita harapkan pun bisa jadi berkat. Nah, Alkitab mencatat di sini dikatakan kalau kita menghitung semuanya itu dengan nilai, hal, pandangan kita yang positif, sesuai dengan iman kepercayaan kita, maka saudara, kita akan merasakan betapa Tuhan Allah itu sangat, sekali lagi, sangat baik terhadap kita. Jadi saudara, firman Tuhan melalui Mazmur ingin katakan bahwa kita sulit mendeteksi pikiran Allah. Tapi gak masalah. Tapi ketika kita mau menghitung berkat-berkatnya itu, kita ngerti bahwa betapa banyak berkat Tuhan yang sudah pernah kita alami. Sesuai dengan umur kita. Seberapa panjang umur kita, begitu berkat juga luar biasa terhadap kita, bukan? Saudara, waktu kita masih anak-anak, umur kita bertambah 1, itu berkat Tuhan. Kita senang, kita bisa merayakan ulang tahun. Kita bisa masuk ke bioskop karena sudah umur 13 tahun ke atas. Sudah berhak
membuat SIM mobil sudah 17 tahun ke atas. Namun beranjak pada dewasa, orang-orang sudah mulai takut kalau tambah umur. Ditanya umur berapa, mulai dia sembunyi-sembunyikan. Ditanya rayakan ulang tahun, mulai tidak berani pasang angkanya. Kalau dia berumur 32, dia balikkan jadi 23. Jadi makin tambah umur sebenarnya kita makin bertambah tua. Dan itu berarti kita makin mendapatkan berkat Tuhan. Nah saudara, kalau kita tarik ke belakang di sepanjang tahun yang kita lewati, ada warna-warni dalam kehidupan kita. Artinya hidup kita tidak selalu lancar, seperti jalan tol juga ada macet. Hidup kita tidak selamanya seindah mawar, tapi mungkin kadang bisa berwarna mawar yang layu. Tapi ingat, mawar itu berduri sehingga hidup kita itu tidak bisa sembarangan berbuat sesuatu. Karena ada resikonya. Walaupun kesulitan terjadi, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita mendapatkan kesulitan itu tetap menjadi kesulitan. Tapi saudara, orang yang bersandar kepada Tuhan, kesulitan itu boleh saja terjadi, tapi dia berserah kepada Tuhan, maka kesulitan itu akan menjadi berkat. Alkitab mencatat tidak selamanya langit itu biru. Benar saudara, hari ini, sepanjang minggu ini, mendung, hujan, di tempat lain lagi ada salju, dan sebagainya. Tapi saudara, hujan itu bukan berarti kecelakaan buat kita. Waktu gak punya hujan, kita minta hujan. Waktu panas, kita minta hujan. Sekarang waktu hujan, kita minta panas. Saudara, Tuhan itu bertata di sana, dia bingung. Tapi inilah keunikan daripada Tuhan. Inilah keluar biasaan daripada Tuhan kita. Yang kita tidak bisa berpikir masuk dalam pikiran Allah itu. Rencananya tidak bisa kita bayangkan. Di luar nalar kita. Tapi saya percaya, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang tetap setia kepadanya, semua rencana yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu selalu indah. Sekali lagi, indah pada waktunya. So, latar belakang ini dari konsep kita kepada Tuhan kita dulu. Kita percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kasih, Allah itu pemeliharaan kita, Allah itu selalu menjaga kita. Di Mazmur 121 dikatakan, mulai pagi, siang, malam Allah menjaga kita, tidak pernah tertidur. Dia memperhatikan kita seluruh hidup kita. Luar biasa sekali. Nah saudara, itu berarti saudara, Allah menganggap kita begitu luar biasa. Padahal kita orang yang berdosa. Ia mengasihi kita saudara. Ini kebetulan kita mau masuk dalam Jumat Agung Paskah. Ia rela korbankan anaknya satu-satunya. Demi apa saudara? Demi untuk engkau dan saya. Demi untuk kita. Ia rela korbankan anaknya yang dikasihinya di atas kayu salib. Untuk kita. Begitu mengasihinya dia kepada kita saudara.
Nah, kalau dia sudah begitu mengasihi kita, masakan untuk hal-hal yang sederhana, untuk hal-hal lain dia tidak mau mengasihi kita, saudara. Itu sebabnya tatkala kita lihat mendung, gak masalah. Karena kita tahu Tuhan punya rencana baik di balik mendung, di balik hujan, di balik sakit penyakit, di balik penderitaan, di balik kesulitan. Tuhan punya rencana. Jangan putus asa. Jangan katakan Tuhan tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan. Maka di balik mendung itu ada kecerahan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, tatkala kita melihat kebaikan Tuhan, jangan kita fokus pada hal-hal yang buruk saja. Kalau kita fokus pada hal-hal yang buruk dan kita tidak mau mengimani dengan iman kita sesuai dengan iman kita bahwa Tuhan itu baik, maka kita akan mengatakan Tuhan itu jahat. Padahal Tuhan itu baik. Sehingga saudara, kesulitan apapun yang terjadi tidak membuat kita cemberut. Sedih bisa, merasa tertekan bisa karena kita manusia. Merasa sakit bisa, tapi tidak selamanya harus kita berada pada kondisi demikian, saudara. Itu namanya orang yang putus asa. Kita punya pengharapan kok. Daud menghitung dan merenungkan berkat Tuhan atas dirinya. Kita juga perlu demikian, saudara. Kita ingat kembali sejak kita masih kecil, muda, berbagai kesulitan terjadi kita lewati, berbagai persoalan terjadi kita lewati. Saudara, bulan lalu saya ketemu teman-teman yang sebaya waktu masa-masa kecil, mereka ceritakan betapa sulit hidup keluarga-keluarga masing-masing di kampung. Kadang bayar uang sekolah saja harus ngutang, saudara. Kadang guru harus minta kita pulang dari sekolah karena uang sekolahnya belum bayar. Sepatu juga hanya satu, itu pun kalau sudah robek, mungkin masih dipakai, belum punya uang untuk menggantikan. Ada teman yang lain menceritakan makan buah kayak apel begitu aja harus bagi 2, bagi 3, itu pun sebulan mungkin sekali atau 2 kali, kadang tidak ada. Saudara. Makan daging ayam yang enak-enak, bisa juga sebulan sekali atau ada pesta-pesta tertentu saja. Kalau tidak, ya mungkin sayur-sayuran aja dimakan. Betapa sulit menghadapi hidup, tapi semua dilewati. Dan kita berjumpa dengan hari ini, mengenang kembali, mengingat kembali bahwa ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kita kembali ke Mazmur 19 ayat 1-4. Bagi Daud, Tuhan yang dia sembah mengenalnya. Dia tahu segala hal. Tidak ada rahasia yang tersimpan. Nah, di sini saudara kita belajar seperti Daud bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersimpan. Kita bisa bohong, kita bisa kelabui orang yang paling dekat dengan kita, teman kita, sahabat kita, tapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Tuhan tahu, bahkan pikiran kita pun dibaca oleh Tuhan. Pikiran kita dibaca oleh Tuhan. Apa yang kita inginkan, Tuhan tahu. Jangan sekali-kali kita macam-macam dengan dia. Saudara, ingat,
dimanapun Anda berada. Kiranya melalui perenungan ini saudara mengerti bahwa Tuhan itu baik. Bahwa begitu baiknya Tuhan sampai dia mengorbankan anaknya untuk kita. Maka kita tidak boleh lupa akan kebaikannya. Mengenang akan berkat-berkatnya. Membuat kita tak bersyukur pada Tuhan. Sekali lagi, berkat tidak harus berupa kekayaan. Kadang kesulitan bisa jadi berkat. Kejatuhan bisa jadi berkat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi kita sudah baca Alkitab di ayat yang ke-18 bagian terakhir dikatakan, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Kalau manusia itu beda, saudara. Waktu engkau punya, bolehlah teman-teman dekat. Teman-teman banyak. Semua orang ngaku engkau temannya. Ngaku engkau familinya. Ngaku engkau sahabatnya. Ngaku engkau dekat dengannya. Ngaku mengenal engkau. Tapi saudara, pada waktu kita gagal, bangkrutlah katakan. Jangankan mereka ngaku, saudara. Nomor teleponnya pun diblok, saudara. Mencari teman tidak gampang. Telepon tidak diangkat lagi. Nomornya menjadi nomor yang tidak dikenal. Saudara, jujur saja, kita barangkali pernah mengalami hal demikian. Tapi yang saya ingin tegaskan, mudah-mudahan kita tidak pernah memperlakukan teman kita sedemikian. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak memperlakukan teman kita sedemikian. Memang tidak semua orang kita bisa bantu. Memang tidak semua hal kita bisa tolong. Kita bukan malaikat. Tapi paling sedikit kita bisa bantu dalam doa. Sekali lagi, kita bisa bantu dalam doa. Kalau kita punya materi, kita bantu dalam materi. Tapi ingat saudara, ada orang justru mau memperalat kita. Karena tahu kita gampang membantu, bisa menolong, suka menolong, maka selalu dicari kita. Selalu yang jadi korban kita. Selalu yang diajak bertindak kita. Jangan gitu. Masing-masing ambil kesempatan untuk melakukan sesuatu. Ketika kita menghitung berkat Tuhan, kasih Tuhan begitu besar pada kita, mari kita salurkan berkat itu juga kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menghitung berkat-berkat Tuhan, tolonglah kami supaya kami sadar bahwa betapa besarnya berkat-Mu terhadap kami Tuhan. Bahkan Engkau mati di atas kayu salib untuk kami. Itu pun Engkau rela korbankan. Apalagi hanya sekedar hidup kami ini Tuhan. Yang merupakan segelintir manusia di dunia yang seperti pasir. Engkau telah menghargai begitu rupa. Sehingga membuat kami begitu yakin Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, saudara, jikalau Engkau sakit, jikalau Engkau dalam masa kesulitan, kesusahan, ada masalah keuangan, pekerjaan Anda hancur lebur, ingat bahwa Tuhan masih ada. Dia tidak pernah tinggalkan engkau, serahkan kepadanya, bersabar, tetap bersandar kepadanya. Dan jikalau engkau diberkati Tuhan dengan lebih, dengan melimpah, sekali lagi jangan sombong,
Karena berkat Tuhan itu juga merupakan titipan Tuhan. Semakin besar berkat pada engkau, semakin besar pula tanggung jawabmu. Tuhan, kami serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan. Berkati kami semuanya yang sudah menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, jikalau video ini menjadi berkat bagi Anda, share buat teman-teman kita yang lain. Saya harap mereka juga bisa dapat berkat. Oke, terima kasih. Saya Pendeta Samiman Saud, melayani di Gereja Cornerstone San Francisco, sekarang dalam program Cornerstone Impact, yaitu melayani teman-teman kita dimanapun berada yang karena satu lain hal kesulitan ke gereja, atau karena sakit, atau karena tugas, kan dokter tugas jaga malam dan sebagainya. Silakan saudara, jadikan video ini